mengakui kemerdekaan Indonesia, karena kalau nggak diakui negara lain secara de facto dan de jure, satu bangsa nggak bisa merdeka. Catat makanya baik-baik. Nomor satu yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun. Palestina, Syekh Mufti Al-Husaini dari tempat persembunyi mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara kedua yang mengakui Indonesia merdeka siapa? Kadrun, Mesir. Negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun lagi, Suriah. Negara Arab semua. Negara keempat yang mengakui kemerdekaan siapa? RRC, hoax. Saudi Arabia. Negara kelima yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Irak, kadrun lagi, 1, 2, 3, 4, 5 kadrun. Negara keenam yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Yaman, kadrun lagi. Negara ketujuh yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Afghanistan. Boleh cek di buku sejarah mana urutannya kalau saya salah. 1 sampai 7. Kita memaknai makna kemerdekaan yang sebenarnya, hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Apa sih merdeka? Gitu. Merdeka tuh kenapa Nabi Ibrahim memilih dibakar, padahal di ibadah aja di rumah tenang-tenang santai, nggak bakal dibakar. Kenapa? Yang merdeka itu Namrud atau Ibrahim alaihissalam? Yang merdeka sebenarnya. Kenapa Nabi Musa alaihissalam memilih begini Pak? Nabi Musa itu kan anak angkat Fir'aun. Fir'aun kan gak punya anak, ya kan? Kalau Nabi Musa menjadi good boy, anak baik, iya Pak, iya Pak, iya Pak, Fir'aun mati, yang jadi raja siapa? Anak-anak baik, nggak usah ngapa-ngapain. Dan Nabi Musa nggak diapa-apain sama Fir'aun. Diapa-apain ketika kalimatnya la ilaha illallah wallahu akbar, baru kena. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Kalau dia nggak ngomong begitu, selamat nggak dia? Begitu juga Nabi Ibrahim. Ring 1 Nabi Ibrahim, keluarganya yang bikin patung. Ring 1 keluar masuk, keluarganya yang bikin patung. Kurang dekat apa sama Namrud? Kenapa dia ngelawan? Kalau dia tenang-tenang aja, tunggu mati, jadi. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kenapa mereka memilih merdeka? Jadi kalau mau ngomong merdeka, literaturnya apa gitu loh. Literaturnya apa? Mesti ada dong literaturnya. Buat kita literaturnya harga mati Al-Quran. Buat kita literaturnya harga mati hadis Nabi. Buat kita literaturnya sunnah para sahabat Nabi. Buat kita literaturnya al-ulama warasatul anbiya. Gak bisa melenceng dari yang 4 ini. Gak bisa. Mau siapa lagi yang kita ambil literatur? Minal kafirin. Gak bisa. Kenapa di Masjid Ittihad ini menjadi perhatian banyak orang? Karena kita mengkaji sejarah dengan literatur Quran. Maka kita tolak sejarah Islam masuk melalui pedagang Gujarat dari India. Kita tolak, gitu loh. Kita tolak ucapan orang yang berkata, ya, etnis tertentu paling berjasa di negara ini. Kita tolak. Yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, karena kalau nggak diakui negara lain, secara de facto dan de jure, satu bangsa nggak bisa merdeka. Catat makanya baik-baik. Nomor satu yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun. Palestina, Syekh Mufti Al-Husaini dari tempat persembunyi mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara kedua yang mengakui Indonesia merdeka siapa? Kadrun, Mesir. Negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Kadrun lagi, Suriah. Negara Arab semua. Negara keempat yang mengakui kemerdekaan siapa? RRC, hoax. Saudi Arabia. Negara kelima yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Irak, kadrun lagi, 1, 2, 3, 4, 5 kadrun. Negara keenam yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Yaman, kadrun lagi. Negara ketujuh
yang mau kemerdekaan Indonesia apa? Afghanistan. Boleh cek di buku sejarah mana urutannya kalau saya salah. 1 sampai 7. Paling kalau salah nomor yang ketiga sama yang keempat berbedaan pendapat. Tapi 7-7-nya adalah negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kenapa sekarang kok jadi ngegas lagi ya? Hadirin, maka ada hubungannya dengan kemerdekaan. Nah ini loh, siapa yang memperjuangkan ini? Maka kalau dapat big picture, gambaran yang lengkap, makanya ngaji jangan putus. Jangan putus, kalau bisa jangan putus. Saya Pak hari ini rapat Pak. Rapat nih ba'da maghrib. Hanya orang tertentu saja. Dan rapatnya saya bilang kalau bisa mohon digeser sampai Isya, nggak bisa. Gitu loh. Makanya saya bilang tinggalin. Makanya hadir di mari karena pentingnya. Karena kalau dapat gambaran besar, kayak kita terang benderang, kayak kita dalam goa, begitu keluar jeluk, oh begitu. Atau ketika ente naik helikopter, oh begitu. Kenapa itu? Perang salib kan udah saya cerita dari awalnya semua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hijrah, ya kan, sampai beliau wafat, sampai digantikan. Bahkan saya cerita sampai Nabi Ibrahim, terus lalu Bani Umayyah dihancur, kan udah saya cerita karena dia mengutamakan suku tertentu, kelompok tertentu, keturunan tertentu. Karena mulai bermegah-megahan, akhirnya banyak yang dengki, banyak yang sirik, akhirnya diturunkan dan seterusnya sampai kemudian perang salib. Sekarang kenapa perang salib? Karena begini ya nggak bisa. Kenapa? Karena udah mulai meninggalkan sunnah, karena ada fitnah gitu kan, tidak murni 100% ya. Kalau mereka zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Kalau mereka dulu orang-orang yang taat dengan ajaran Nabi Isa dan Yesus yang versi mereka, maka tidak akan ada perang salib. Karena pasti mereka penuh kasih dan sayang. Ceritanya begitu zaman dulu, ya. Nah kemudian kita terangin, akhirnya Sultan Fatih menutup jalur mereka. Akhirnya mereka lewat laut. Nah pekan depan kita cerita karena gara-gara itulah mereka kemudian, dan karena amanat dari perjanjian Tordesillas ya, yang membagi, akhirnya Belanda mencaplok kita. Awalnya dagang dulu gitu ya, tidak benar 350 tahun nggak benar ya. Ntar kita bahas pelan-pelan ya. Nah jemaah sampai tak perjanjian. Nah yang paling seru ketika membahas perjanjian konferensi meja bundar, betapa Indonesia menjadi 16 negara bagian. Kita pernah Pasundan sebagai negara, pernah. Siapa yang mengembalikan dan mempelopori dan mengatakan dan mengungkapkan pertama kali NKRI? Siapa? Muhammad Nasir, ulama gitu ya. Nah, kadrun lah gitu.